Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi di Suram Sigma Podcast. Pada hari ini saya kedatangan para mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi. Kawan-kawan, kita ke depan akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan para mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri kawan-kawan semua dari sini. Halo semuanya, saya Dela Utari dari semester 1 program studi Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renata Sapienta dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hawa Nurensya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Hai everyone, nama saya Nina Putri, saya dari Ilmu Komunikasi semester 1. Hai guys, perkenalkan saya Rizka Aprianda dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Satu lagi nih ya. Baik, perkenalkan nama saya Afisa Polika dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Kawan-kawan, kita akan bincang sama adik-adik, saya panggilnya adik-adik aja ya, dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Adik-adik, saya mau tanya nih sama adik-adik semua, kan sekarang sudah di Prodi Ilmu Komunikasi ya. Saya mau tanya, kenapa adik-adik ngambil Prodi Ilmu Komunikasi? Mungkin dari sebelah kanan saya dulu. Baik, sedikit panjang nggak apa-apa nih Mbak? Ya, nggak apa-apa. Yang pertama, tertarik di Prodi Ilmu Komunikasi dulu waktu sekolah SMA sempat ada konflik tentang komunikasi, dan itu konfliknya sangat besar menurut saya ya. Jadi di situ saya ternyata di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini ada nih Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi saya tuh pengen loh di Ilmu Komunikasi juga ada yang namanya Humas, Hubungan Masyarakat. Di situ kan saya hobinya berorganisasi gitu. Jadi saya ini melatih public speaking, melatih gimana sih apa namanya kalau kita berinteraksi sama masyarakat, terus itu sama orang yang mempunyai prestasi lebih banyak, lebih tinggi gitu. Dan juga di situ saya sempat waktu punya masalah itu sempat berpikir, apakah saya masuk ilmu komunikasi ini saya bisa merubah semuanya, merubah mindset saya, merubah supaya saya tidak gegabah gitu loh. Jujur saya memang orangnya ceroboh dengan hal komunikasi. Misal kita ada event besar nih, kita tuh melangkahi yang di atas kita langsung ke kepalanya gitu loh. Jadi disitulah kurangnya komunikasi saya. Gitu. Ya, jadi ini panggilan Afisa ya, kamu ngambil Prodi Ilmu Komunikasi ini karena memang ada ada suatu permasalahan seperti itu terhadap komunikasi kamu, jadi makanya kamu ngambil nih Prodi Ilmu agar lebih baik mungkin ke depan gitu. Oke, bisa lanjut yang sebelah kiri saya, kenapa kamu ngambil Prodi Ilmu Komunikasi ini? Terima kasih Pak. Ingin menjawab pertanyaan dari Pak Bram. Apa sih tujuannya saya masuk Prodi Ilmu Komunikasi? Tentunya saja saya cukup yang introvert dulu. Saya jarang sekali berorganisasi, jarang sekali berinteraksi dengan orang lain di luar sana. Jadi saya ingin masuk Prodi Ilmu Komunikasi ini melatih mental saya, keberanian saya, soft skill saya, yaitu public speaking. Karena public speaking itu sangat penting dalam dunia pekerjaan, juga itu sangat penting. Terima kasih. Lanjut ke sebelahnya, kita tampung dulu ya. Oke. Terima kasih. Kalau saya adalah tujuannya saya dulu ingin sekali mempunyai mimpi besar, yaitu ingin masuk Prodi Manajemen Bisnis atau Administrasi Bisnis. Saya ingin menjadi seorang manajer atau seorang PR yang berkompeten dan handal, dan saya juga mempunyai mimpi, saya ingin menjadi PR bukan nasional saja tapi go internasional. Jadi saya ingin melatih public speaking saya, maupun public speaking dari nasional maupun public speaking Inggris. Oke, sebelahnya nih Hawa. Sebelumnya mau cerita dulu, saya di sini gap year 3 tahun.
Jadi, kenapa saya pilih ilmu komunikasi? Sebelumnya saya sempat bimbang antara ilmu komunikasi, STI, dan juga PGSD. Nah, sebelumnya saya pernah mengajar juga di SD dan SMP. Itu kurang nyaman dalam bingung mau ngomongin apa nih selanjutnya. Jadi ingin memperdalam ilmu komunikasi dan juga ilmu komunikasi lebih luas prospek kerjanya. Ya, oke. Lanjutnya lagi. Ya, kalau saya sendiri, kenapa saya pilih ilmu komunikasi? Itu karena waktu saya lulus dari SMA, waktu itu di Bandar Lampung, Pak, saya ke Bogor melanjutkan ilmu ilmu kembali di Bogor di salah satu pesantren yang dimana itu baru mulai merintis lagi dari awal. Jadi kita di sana bersama-sama berpikir gimana caranya biar masyarakat itu nerima kita gitu. Soalnya di sana benar-benar di Bogor tapi masih di pedesaan gitu. Jadi ternyata kita nggak bisa loh kita bawa kebiasaan kita dari setiap daerah-daerah kita ke masyarakat yang di sana gitu, nggak bisa kita asal-asalan langsung ngasih gitu aja ya. Jadi gimana caranya, saya juga banyak banget belajar dan ingin terus memperdalam, makanya kenapa saya milih ilmu komunikasi ini, karena saya pengen gimana nanti cara kita untuk menyampaikan kepada halayak ramai, cara kita untuk berkomunikasi yang baik ke depannya nanti. Lanjut lagi sekarang. Oke, terima kasih Pak Bram. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Alasan saya memilih ilmu komunikasi adalah minat dan bakat saya dalam fotografi, Pak. Jadi minat saya untuk masuk ilmu komunikasi juga karena prospek kerjanya luas, bisa mencakup manajemen, periklanan, jurnalistik, fotografi, dan masih banyak lagi. Ya. Jadi ini sangat luas ya output atau prospek dari prodi Ilkom tadi. Jadi adik-adik, kawan-kawan semua tadi sudah menyampaikan kenapa mengambil prodi ilmu komunikasi, karena ada hal yang ingin dituju ya atau ingin mencapai seperti itu. Nah ini kita ngobrol nih nggak lama seperti itu ya kan, karena batasan dan lain-lain. Terakhir saya mau tanya sama adik-adik semua, harapannya ke depan. Ini kan baru semester 1, pasti tadi mau berbiaya sekolah ya kan, mau bermetamorfosa seperti itu ya kan. Apa harapannya nih ke depan ya kan, yang mau dicapai, terus tadi tujuan jangka pendek atau nanti ketika adik-adik selesai ini kepingin jadi apa. Kalau di prodi ilmu komunikasi tadi ada konsentrasinya ya, ada PR, public relation dengan jurnalistik seperti itu ya. Nah, mungkin adik-adik ada yang ingin dituju, ada yang ingin dicapai seperti itu, mungkin bisa dibagikan karena ini menjadi kenangan rekaman untuk ke depan seperti itu. Mungkin dari sini nih. Harapan saya Ya. menjadi seseorang yang pandai public speaking, itu bisa melanjutkan S2 saya nanti, amin. Setelah itu menjadi jurnalistik atau seorang fotografi yang profesional baik dalam segi bidang maupun yang lainnya. Ya, lanjut lagi. Harapannya apa hopnya? Kalau harapan saya sendiri sih ya seperti tujuan saya di awal ya Pak, Ya. ya mau ingin mensiarkan lagi dan memperkenalkan lebih luas tentang Islam tentunya, menghapuskan berita huruf Al-Quran di Indonesia dan di internasional insya Allah. Kalau misalnya saya masih diberikan kesempatan lagi untuk menimba ilmu, mungkin saya akan lanjut ke S2 atau S3 yang kembali. Lanjut lagi, banyak ya, pelan kita lanjut ya. Oke. Saya kedepannya bisa langsung mendapatkan kerjaan yang mumpuni Amin. dan selama ilmu komunikasi itu luas, jadi saya bisa lebih profesional. Siap. Oke. Baik, jadi harapan saya semoga ilmu komunikasi di Unpor ini semakin meningkat dan semakin banyak lagi minat-minat dari pelajar-pelajar di luar kota Bumi maupun di Lampung agar tertarik
dengan ilmu komunikasi di UMKO. Karena di ilmu komunikasi di UMKO itu jangan kita lihat universitas saja, tapi lihatlah kompetensi yang ada di dalam universitasnya. Saya ingin memperluas juga public speaking saya, dan saya sangat tertarik public speaking English yang go internasional. Jadi saya mempunyai mimpi untuk memperluas lagi ilmu komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Harapan saya ke depannya adalah menjadi jurnalis. Adalah cita-cita saya. Karena panutan saya atau tokoh saya adalah Mbak Najwa Shihab. Beliau adalah jurnalistik yang sangat handal atau profesional yang dimana public speaking yang luar biasa. Terima kasih. Terakhir nih, kamu bisa harapan kamu apa ke depan di Pon? Harapan saya mungkin sesuai dengan tujuan saya di awal. Saya ingin lebih meningkatkan komunikasi dan ingin berprestasi di dalam organisasi. Sebenarnya lingkup pertemanan saya itu orang-orangnya menurut saya hebat, Pak. Karena mengapa seperti itu? Mereka cukup banyak meraih prestasi seperti duta Lampung, duta Lampung daerah, duta anak daerah. Terus juga saya ingin memimpin suatu organisasi gitu, ingin membentuk organisasi dan ingin mencoba berorganisasi tapi menjadi seorang pemimpin. Karena saya sudah menguasai nih sebagian ilmu komunikasi. Jadi saya ingin menjadi seorang pemimpin yang walaupun itu pertama kali saya memimpin suatu organisasi. Itu sih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak ini kawan-kawan semua, para mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi sudah mau hadir di Pelantik Podcast. Mungkin tadi banyak kurangnya ya dalam ngobrol kita, nanti nggak ada masalah, nanti bisa dilanjut di momen yang lainnya seperti itu. Lalu bisa ucapkan terima kasih banyak sudah mau datang. Kawan-kawan, ke depan kita akan undang-undang lagi para mahasiswa-mahasiswi yang mau menunjukkan bakatnya. Alhamdulillah para mahasiswa yang hadir di sini luar biasa semangatnya dalam belajar, memilih ilmu yang mereka inginkan. Dikurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.